Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa yang berada di rumah, berada di banyak tempat. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita ingat pesan Rasulullah. Rasul menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaat kepada sesamanya. Maka ketika kondisi seperti ini dan kita diberi bagian dari yang sehat, kita harus tampil menjadi bagian dari orang yang membawa solusi terhadap permasalahan ini. Harus. Ketika masyarakat butuh penjelasan, kita harus menjadi bagian yang hadir memberikan penjelasan kepada masyarakat. Harus hadir. Apalagi Muhammadiyah, spiritnya adalah senantiasa dakwah untuk memberi manfaat, menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam kasus ini, Muhammadiyah mengambil bagian dengan sejak awal. Jadi ketika Presiden mengumumkan Indonesia sudah positif, ada penduduknya yang terkena COVID-19, Profesor Haidar Nasir terus mengumumkan rumah sakit kita siap untuk menjadi bagian hadir menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Common Center itu sebagai bagian dari upaya kita untuk hadir memberi solusi terhadap permasalahan ini. Jadi kalau orang sering menyebut bersama-sama kita menghadang, melawan, menghentikan proses penularan COVID-19 ini. Dan ini kita harus lakukan dimanapun kita ada. Di samping itu, kehadiran kita juga tidak hanya sampai di sini. Ketika musim seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang terdampak. Ketika pemerintah sudah memberlakukan pembatasan kegiatan sosial, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa beraktivitas lagi. Kita yang bekerja di sektor formal, yang di pendidikan, kita bisa menjalankan kerja dari rumah karena perintahnya bekerja dari rumah. Sekarang dosen mengajar dari rumah, mahasiswa belajar dari rumah, guru, murid juga seperti itu. Ya tetap hadir di situ, lakukan dengan baik. Dosen ngajarnya juga serius, mahasiswa belajarnya juga dengan baik. Kalau sekarang ada ujiannya dari rumah, tentunya pelajar harus tetap menegakkan akhlak kejujuran di situ. Orang tuanya juga harus ikut-ikutan mengawal agar anaknya yang ujian jarak jauh ini jangan sampai buka buku, karena tidak diperbolehkan ujian itu buka buku. Ingat, jujur itu menjadi sangat penting. Maka ketika kita yang bekerja di unit formal bisa menjalankan itu dengan baik. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang kebetulan bekerjanya di sektor non formal, yang pekerja harian, yang saat ini sebagian dari saudara-saudara kita itu mulai terdampak. Sudah sangat berat kondisi sosial ekonominya. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kalau melihat seperti ini, kita harus tampil. Seorang mukmin itu digambarkan oleh Rasulullah bagaikan satu tubuh yang kalau ada organ tubuh satu sakit, seluruh tubuh merasakan sakitnya. Di riwayat yang lain, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasudduhum ba'dahum ba'd. Jadi satu sama lain itu saling menguatkan. Harus begitu. Tidak boleh ketika kondisi yang sulit seperti ini, akhlak seorang mukmin kok kemudian berpikir untuk diri sendiri. Tidak bisa. Harus hadir.
Jangan sampai kita bisa menikmati kehidupan, bahkan sisa, berlebih, tetapi saudara kita, tetangga kita bahkan tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, spirit berbagi, kalau di kita Muhammadiyah sering dikenal, gerakan ta'awun itu harus semakin dikokohkan. Dan harus, semua berat, iya memang sekarang semua berat. Tapi kalau bahasa Al-Quran untuk sering berbagi, itu disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Memang semangat berbagi, berinfak itu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau saat ini secara ekonomi orang mengatakan sekarang kita semua dalam, tapi justru disinilah pentingnya kita untuk mengedepankan perpihakan kita kepada saudara kita yang membutuhkan. Dan itu dilakukan. Coba Bapak Ibu, saat ini saudara-saudara kita yang tetap harus berangkat bekerja, itu sering disebut oleh media, sebagian adalah saudara-saudara kita yang melayani pasien langsung di rumah sakit, yang sangat rentan terpapar bahkan tertular dengan COVID-19 ini. Sementara waktu yang lalu betapa susahnya mendapatkan alat perlindungan diri ini. Dan alhamdulillah saat ini gerakan memberi APD kepada petugas kesehatan di rumah sakit luar biasa. Bahkan beberapa pengusaha warung makan, warung minum, warung kopi memberi tambahan suplai kebutuhan nutrisi kepada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di rumah sakit. Dan ini harus kita teruskan jaring pengamalan sosial ekonomi ini kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung secara ekonomi. Ingat, kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan itu. Jangan sampai saudara-saudara kita yang kekurangan kemudian jauh dari keimanan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi itu yang harus kita lakukan.